A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al Faruq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa berada di rumahnya. Berarti kita adalah dhuyufur rahman. Kita semua adalah tamu Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan, kekhususan tamu Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan jaminan ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita. Ketentraman batin yang Allah hadirkan ketika kita berada di rumah Allah ini mudah-mudahan terus melekat ketika kita berada di tengah keluarga kita, ketika kita berada di pekerjaan kita, ketika kita bermuamalah dengan yang lainnya. Insya Allah tetap diberikan ketenangan, kedamaian dalam menghadapi segala masalah. Insya Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputkan rahmatnya buat kita. Sehingga setiap kali kita melakukan kesalahan, dosa maksiat, maka Allah segera berikan hidayah untuk bertaubat kepadanya. Ini yang paling luar biasa. Ini sangat luar biasa. Tidak semua orang ketika melakukan dosa kemudian mau istighfar. Enggak semua. Tapi dengan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, hadiah itu akan Allah berikan. Seperti di surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah sudah memberikan pesan kepada Nabi SAW agar menyampaikan hal ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, teruntuk dan terkhusus bagi orang-orang yang dosanya meluber. Israf itu berlebihan. Kalau bahasa kita adalah dosanya meluber, terlalu banyak dosanya. Teruntuk bagi mereka-mereka orang-orang yang pendosa banyak dosanya, la taqnatu min rahmatillah. Pesannya adalah jangan berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Insyaallah ya, kita setelah pada dosa selalu dikuatkan untuk kembali kepadanya. Kemudian wahafathumul malaika, para malaikat senantiasa menaungkan sayap mereka sebagai penghormatan akan tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah nama kita akan dipanggil, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibanggakan di hadapan seluruh makhluknya. Inilah keutamaan orang yang menjadi tamu Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumahnya berarti dia adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ingin bertahan untuk menjadi tamu Allah apa tamu manusia? Nah, sepakat nih.
Berarti menjadi tamu Allah pagi hari ini sampai jam berapa? Sampai selesai ngaji. Ini motivasi buat kita semua, jangan segan-segan dan jangan enggan untuk betul-betul memanfaatkan setiap kesempatan ketika kita bisa ke masjid. Karena kita akan menjadi tamu spesial, tamu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga banyak keutamaan-keutamaan yang lain ya, keutamaan-keutamaan spesial yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita berkaitan tentang sifat salat Nabi, masih pada bab keutamaan, dan sudah ada sinyal dari senior kita untuk membahas tentang khusyuk dalam sholat, lagi dicarikan bukunya ya. Baik, kita masih halaman 138, betul Pak ya? 138 ya. Yaitu keutamaan sholat, malaikat bersolawat kepada orang yang sholat. Nah, orang sholat. Nah, kita sholat ya. Kita sholat mendapatkan sholawat dari para malaikat. Apakah malaikat bisa bersolawat? Bisa. Ayat tadi kami sebutkan, kami bacakan di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah. Kemudian para malaikat bersolawat disebutkan di hadis yang halaman 138, yaitu poin yang ke-17, malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat, kepada hamba-hamba Allah. Apakah hanya orang yang sholat saja mendapatkan sholawat dari para malaikat? Tidak. Nanti kami akan sebutkan ya amalan-amalan lain yang bisa atau yang menyebabkan mendapatkan atau mendatangkan sholawat dari para malaikat. Nah, kami tambahkan sekilas nanti ada 18, 17, 18, yaitu 18 ya amalan yang bisa mendatangkan apa? Sholawat dari para malaikat. Jadi ayat tadi surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 56 itu juga menegaskan Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya, berarti kepada hambanya. Baik, kita baca dulu ayatnya, ayat 56 di surat ke-33. Surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikat, bukan satu malaikat. Para malaikat. Masya Allah, para malaikat berapa jumlahnya? Sangat banyak. Yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000 ya, 70.000 per harinya. Dari mulai diciptakan langit sampai sekarang, itu kira-kira berapa ribu? Belum ada malaikat-malaikat yang mendapatkan tugas khusus. Ya. Itu berapa jumlahnya itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dasar ayat yang menunjukkan bahwa para malaikat bersalawat. Nah, pertanyaannya adalah apa makna salawat Allah kepada hambanya? Apa makna salawat para malaikat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ringkasnya, makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, pertama, kalau Allah bersalat kepada hambanya, itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memujinya. Allah memberikan pujiannya kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kita tahu bersama unsur penciptaan malaikat dengan manusia berbeda. Malaikat unsur penciptaannya dari cahaya, manusia dari tanah. Sifat dan karakternya berbeda. Malaikat sifatnya,
Karakternya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah berbuat dosa maksiat. Sedangkan manusia itu perpaduan antara kemalaikatan dan kejinan, kesetanan. Karena jin itu diciptakan dari api. Manusia perpaduan antara kemalaikatan dan kesetanan. Fa'alhamaha fujur. Kalau murni fujur itu berarti setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa, kalau murni takwa betul 100% nggak pernah dosa maksiat, itu berarti unsur yang hanya dimiliki oleh malaikat. Maka manusia itu ada keunsuran kemalaikatan dan ada keunsuran dari kesetanan. Lebih banyak mana unsur yang melekat ini? Kemalaikatan apa kesetanan? Tergantung stimulusnya. Kalau stimulusnya mengarah kepada ketakwaan penghambaan, ya sifat kemalaikatannya tentu lebih dominan, lebih baik. Dan itu dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Bahkan dari sifat khalqiyah saja itu melekat pada Nabi Yusuf, khalqiyahnya, kegantengannya. Sampai wanita-wanita di zaman itu mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Karena gantengnya di luar rata-rata, di atas rata-rata. Ya, kalau kita ini di bawah rata-rata, guys. Yang penting tinjauan konsepsi Al-Qur'annya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu yang terbaik. Jadi setiap kita itu membawa hasil ciptaan yang terbaik. Kalau kita mengatakan dia lebih baik itu berarti ada keirian aja. Berarti nggak terima dengan hasil penciptaan itu, betul ya? Ada yang hitam pengen putih, putih pengen hitam, berarti dia kurang bersyukur. Yang mancung pengen dipendekin, yang pendek pengen dimancungin, itu berarti kurang bersyukur. Kenapa dia dikasih mancung, kenapa dikasih pendek, kenapa dikasih putih, kenapa dikasih hitam, kenapa dikasih sawo mentah, sawo gosok gitu kan? Itu semuanya sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terbaik baginya. Andai kata model kita dikasih putih kayak orang Eropa gimana? Makanya dulu pernah ada kisah dosen di Libya itu kalau ada orang Eropa ke Afrika, orang Afrika itu yang bukan Afrika Mesir ya, Afrika sebagian yang sana itulah. Itu kalau ngelihat orang putih itu muntah, Pak. Gimana, Pak? Ngelihat orang putih gersik itu muntah. Kalau kita ngelihat orang hitam, wah. Ya karena memang nggak biasa melihat seperti itu. Jadi konsepnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita membawa ini. Jadi kalau mau menyalakan seharusnya nyalakan siapa? Ya. Nyalakan cetakannya. Tapi cetakannya memang itu aja nggak bisa ngolah kok. Nerima takdir kan? Cetakan kita itu kan nerima takdir. Hanya unsur berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Yang terbaik itu pernah, ini mohon maaf, pernah nggak Pak dulu ketika istri hamil, doanya ya Allah berikan anak saya kalau lahir nanti indungnya mancung, putih, bersih. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah kan? Pokoknya satu saja, mintanya selamat, sehat, jadi anak soleh, soleha. Nggak pernah berpikir yang fisiknya kan? Yang penting selamat, anaknya lahir selamat, ya ibunya juga selamat ya. Nanti jadi anak soleh dan soleha. Ada nggak bapak ibunya putih, anaknya hitam? Ada. Ada yang bapak ibunya putih-putih terus keluarnya hitam? Belum dengar, belum pernah lihat. Ya. Tapi kalau mau kita ini ya warna-warni. Memang indahnya itu warna-warni, Pak. Kalau satu warna itu nggak indah. Betul ya, pelangi itu satu warna apa dua warna? Berwarna-warna. Kalau cuma satu warna bukan pelangi ya. Ya berarti warna hijau gitu kan.
Atau warna pink saja, warna-warni. Nah, kita ini juga termasuk punya warna-warni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi unsurnya berbeda. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau fujurnya lebih besar, lebih dominan, ya itu lebih banyak kesetanan. Maka manusia itu ya kadang baik, kadang buruk. Kadang kebaikannya lebih, kadang burukannya. Ya ada momen-momen lah. Ada ya naik turun. Dan naik turun itu memang faktornya adalah dari keimanan. Maka iman itu bisa naik dan turun. Begitu naik sifat kemalaikatannya tinggi. Begitu turun sifat kesetaniannya lebih dominan. Makanya tergantung stimulusnya. Nah, dengan hadir di rumah Allah ini, ibadah ya, ibadah sholat, ibadah taklim dan sebagainya, ini adalah menstimulus supaya ketakwaan lebih kuat sehingga ketakwaannya, sifat kemalaikatnya lebih dominan. Ya. Nah, ini mendapatkan pujian, subhanallah, masya Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Maksudnya apa? Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Artinya makhluk yang paling baik. Karena dari ditinjau dari sisi ketakwaan itu jauh lebih baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji hambanya selain malaikat itu di hadapan malaikat, berarti manusia bisa lebih mulia dari mereka. Kenapa? Karena unsurnya adalah karena seorang punya pilihan. Kalau malaikat nggak punya pilihan, pasti baik ya baik. Tapi kalau manusia punya pilihan, ketika pilihan itu dalam rangka untuk mentaati Allah, maka itu jauh lebih baik. Karena istilahnya kalau dari sisi kemuliaan itu, kalau orang memang tupoksinya satu ya beda dengan ketika dia ada pilihan. Ternyata kita lebih memilih, kita lebih mengorbankan ya hal-hal kepentingan pribadi hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti tadi keutamanya wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka akan disebut dipuji oleh Allah di hadapan makhluknya. Kemudian yang kedua, pensucian Allah. Disucikan oleh Allah hatinya, fisiknya dijaga oleh Allah sehingga gampang dan mudah batal, kemudian wudu dan sholat 2 rakaat. Seperti itulah. Ya, itu dijaga oleh Allah, disucikan fisiknya, dijaga kebersihannya dengan ritual wudu. Seperti siapa? Bilal bin Abi Rabah. Sehingga keutamaannya apa? Terompahnya udah ke surga duluan, orangnya belakangan. Nah, itu masya Allah tabarakallah. Kemudian rohaninya, jiwanya, akidahnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersih. Itu. Kemudian kasih sayang Allah kepada hambanya, selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tempatkan kasih sayang itu yang tepat, jangan menempatkan kasih sayang kepada manusia yang berlebihan. Kecewa pasti. Kemudian kemuliaan dari Allah. Allah muliakan. Ya, Allah muliakan. Kemudian diberikan keberkahan dalam hidupnya. Ini 5 poin ya, makna sholawat Allah kepada para hambanya. Kemudian makna sholawat para malaikat terhadap hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Allah bersolawat, malaikat juga bersolawat. Apa? 1, doa para malaikat kepada para hamba Allah. Didoakan malaikat. Manusia, iblis saja nggak pernah berbuat baik, minta dikabulkan. Manusia kadang baik, kadang enggak. Ya, ada dosanya bisa lebih banyak, kebaikannya lebih banyak saja dikabulkan juga ketika minta. Malaikat yang nggak punya dosa tentu doanya sangat kita harapkan lebih-lebih. Nah, ini malaikat ketika bersolawat kepada hamba Allah itu maknanya adalah malaikat mendoakan. Masya Allah, kita didoakan malaikat. Dan hari ini, pagi hari ini kita sudah mendapatkan doa itu dari para malaikat. Bahkan tidak hanya para malaikat, ikan yang ada di lautan pun mendoakan kita. Apa doanya? Memintakan maaf, ampunan.
Mungkin tadi malam banyak dosanya, atau pas saat sholat ada yang kurang dan sebagainya. Lalu kita lengkapi dengan hadir di majelis ilmu, para malaikat, kemudian ikan-ikan yang ada di lautan yang paling dasar itu juga mendoakan, memintakan ampunan kepada talibil ilm, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi pagi ini Masya Allah itu kalau dihitung-hitung, dirutut-rutut pahalanya sangat banyak, nggak kurang-kurang. Yang rugi adalah yang nggak mau memanfaatkan kesempatan. Maka selain di pagi hari ada taklim, seharusnya ya setiap pagi sampai suruk atau sebelum suruk baca Al-Quran. Meskipun setengah juz, itu harus itu. Kita usahakan, kita paksakan diri untuk meraih kemuliaan itu. Kemudian yang kedua permohonan ampunan. Nah, amalan apa? Amalan apa saja yang bisa menghadirkan doa para malaikat, bahkan bisa 24 jam. 24 jam didoakan malaikat. Masya Allah, ya. Nggak bosan-bosan, nggak putus asa. Mohon maaf, pernahkah kita mendoakan istri 24 jam non-stop? Kenapa? Kira-kira mendoakan pasangan tuh pas ingat atau pas nggak ingat? Pernah nggak istri mendoakan suaminya 24 jam? Pernahkah orang tua mendoakan anaknya 24 jam? Pernahkah anak mendoakan orang tuanya 24 jam? Lebih banyak mana orang tua atau anak yang mendoakan masing-masing? Baru terasa Pak ya jadi orang tua. Dulu jadi anak. Ya, dulu, sekarang berharap anak mendoakan kita. Kita dulu jadi anak, bukan karma ya. Islam tidak menganut sistem karma. Baik, satu. Nah ini silakan kalau mau dicatat, ringan-ringan saja. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci sudah berwudu. Jadi orang kalau tidur dalam keadaan suci atau sudah berwudu, maka ini menjadi asbab didoakan malaikat, diselawati malaikat. Apa tadi selawatnya? Didoakan tentu dengan kebaikan. Yang kedua, dimohonkan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan At-Tabrani, tahiru hadil ajsad, sucikan, bersihkan jasad-jasad kalian. Jasad ketika disebutkan dalam hadis ini maksudnya kepada suci fisik, maksudnya berwudulah. Nah, tahharakumullah, tahiru hadil ajsad, tahharakumullah. Sucikan jasadmu, niscaya Allah akan menjaga kesucian hatimu. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. Allahu akbar. Karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur di malam hari dalam keadaan suci telah berwudu, melainkan malaikat akan bersamanya. Malaikat akan bersamanya. La yanqalibu sa'atan minal lail. Tidak sesaat pun ia membolak-balikkan badannya di waktu malam tidur. Kan kita kalau tidur itu bolak-balik enggak? Diem aja gitu. Ya, itu enggak normal kalau diem saja. Itu normalnya di kuburan. Ya, yang enggak bolak-balik itu normalnya di kuburan. Kalau di dunia masih itu. Seperti Ashabul Kahfi. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Itu kalau enggak ke kanan ke kiri, enggak mungkin ke atas atau ke bawah. Itu sudah sunatullah itu.
Kami akan bolak-balikkan, kalau nggak ke kanan berarti ke kiri. Jadi kalau ada orang kok tidurnya jorok ke atas ke bawah itu berarti ada sesuatu yang berbeda. Bukan kelebihan itu. Nih. Nah, orang tidur itu lumrahnya ya kalau nggak miring kanan, miring kiri, dah bolak-balik lah, ya. Tidaklah dia membolak-balikkan badannya sesaat pun di waktu malam illa qala, kecuali para malaikat. Nah ini. Kecuali para malaikat berdoa Allahumma ighfir. Ya Allah ampunkan dosa. Nah, ketika malaikat menyebutkan Allahumma ighfir, ya Allah ampunkan, itu langsung tertuju kepada orangnya. Li abdika, pada hambamu itu ya Allah. Kenapa? Fa innahu bata tahiran. Orang yang hambamu yang tidur dalam keadaan suci itu, jadi langsung tertuju. Sifatnya tidak umum kepada semua orang yang tidur, enggak, karena semua orang yang tidur belum tentu ada yang berwudu. Kalau kita mohon maaf tidur malam, kalau durasi dari balik sampai sekarang lebih banyak tidur dalam keadaan wudu apa tinggal geblak gitu aja. Ketemu bantal ser itu. Jadi langsung Allah maghfir li abdika, hambamu itu ya Allah. Kenapa? Fa innahu bata tahiran. Karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Nah, malaikat itu doanya dengan menggunakan kalimat li abdika. Tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan amalan, karakter, abdun. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hamba Allah diberikan spesial, ya. Keanugerah yang luar biasa. Wa ibadur rahman. Hamba Allah. Di sini apa? Hamba. Hamba. Kenapa disebut hamba? Karena dia melakukan ritual ibadah. Apa bentuk ibadahnya? Wudu. Wudu termasuk bagian dari amal ibadah. Kenapa doanya Allah maghfir? Karena amal ibadah itu bisa menjadi penggugur kesalahan. Jadi wudu itu termasuk amal ibadah. Dan amal ibadah itu kaidahnya dalam Al-Quran bisa menggugurkan, bisa menghapuskan dosa. Makanya wajar malaikat mendoakan Allah maghfir, karena orang ini punya asbab amalan soleh berupa menjaga wudu ketika mau tidur. Artinya ada sinkronisasi antara doa dan perbuatan. Jangan doa tapi nggak ada perbuatan. Jangan berbuat bekerja terus tapi nggak ada doa. Nah ini nggak boleh. Makanya jangan mengandalkan otak, jangan mengandalkan tenaga. Maka ada satu statement yang bagus ya bagi kita para pekerja semua. Kita juga kerja semua ini. Ada kerja keras dan ada kerja cerdas. Nah, kira-kira kalau kerja keras paham ya? Kalau kerja cerdas gimana? Selama ini yang terbayang kerja cerdas itu gimana? Pakai PowerPoint gitu, pakai rumus, pakai angka-angka, ya. PowerPoint gini-gini, ini kerja cerdas ini, nah, kerja keras nih. Kalau dalam Al-Quran kerja cerdas bukan itu, sisihkan. Dalam Al-Quran kerja cerdas itu satu, berbanyak syukur. Itu baru cerdas. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah. Itu cerdas itu. Ya, berapa banyak orang yang ahli syukur nyantai saja kan? Nggak kelihatan kerjanya kemana. Tiba-tiba ada saja rezekinya. Yang kedua, perbanyak sedekah. Anfik unfik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kamu infaklah kamu, saya kasih infaknya. Saya ganti lebih baik.
Selain itu juga mendapatkan doa dari para malaikat berupa keberkahan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Orang yang berinfak di waktu pagi mendapatkan doa dari para malaikat. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik. Kalau ada doa, ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Kalau kita pengennya ganti apa? Pengennya langsung kelihatan atau nggak kelihatan? Pengennya gantinya langsung wujud harta atau pengen yang lain? Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kadang-kadang tidak diwujudkan berupa harta, tapi diwujudkan Allah jaga kesehatan. Lebih mana 100 juta dengan sakit-sakitan atau sakit-sakitan dengan 100 juta? Enak mana? Tuh kan itu pinternya kita itu. Suruh milih salah satu jadi salah 3. Enak sehat apa enak sakit? Lebih mahal sehat apa sakit? Lebih mahal sehat atau harta? Sehat mata dengan sakit mata lebih mahal mana perawatannya? Artinya kalau sakit dan dia berobat harus berapa? Ngerawat kesehatan itu lebih mahal apa lebih mahalnya ini ketika ngobati sakit? Ayo. Masya Allah ya. Perbanyak sedekah. Anfik unfiq. Nah kita ini sedekahnya cari yang pagi ya. Jadi kalau sisi waktu, jadi konsepnya Al-Quran itu kapan saja boleh. Punya, nggak punya boleh sedekah. Tapi jangan berpikir nggak punya kok sedekah. Ya kan mesti ada 2.000-an. Kalau punya ada 100-an ya. Kalau nggak punya ada 2.000-an. 2.000 sama 200 lebih gedean mana? 2.000 lah. Ya. Jadi punya nggak punya. Kemudian kapan lagi? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Monggo silakan. Yang nggak boleh yang kelima. Terpaksa. Karena itu sifatnya orang munafik. Itu sifatnya orang munafik. Di surat At-Taubah disebutkan itu. Ya. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Sisi waktu itu yang terbaik ya pagi. Tapi sebenarnya nggak ada ikatan mutlak harus pagi nggak, kapan saja boleh. Tapi ada waktu keutamaan pagi. Pagi itu mendapatkan doanya. Doa dari Nabi dan doa dari malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafan itu dari malaikat. Kalau dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya, apapun yang dilakukan. Makanya kalau pagi, kalau nggak butuh tidur, ya jangan tidur. Apa yang dilakukan? Ya banyak sifat, banyak kebaikan. Kecuali kalau pas ada kebutuhan yang memang menuntut kita untuk istirahat karena malamnya sudah banyak begadang dan sebagainya. Ini bisa dipahami Pak ya. Jadi Masya Allah menjaga wudhu, ya tidur dalam keadaan berwudhu didoakan malaikat berapa jam? Berapa jam? Maunya kita mau didoakan lama atau sebentar? Kalau pengen didoakan lama berarti tidurnya jam ba'da isya. Kalau mau sebentar tidurnya jam berapa? Maka kalau begadang sekiranya nggak ada kebutuhan untuk begadang, jangan begadang. Nonton bareng itu termasuk apa itu?
kebutuhan apa cuman senang-senang saja? Kira-kira nonton didoakan malaikat nggak? Didoakan tetangganya, malam-malam berisik loh, kayak gitu kan? Pawai rame-rame sampai jam 1 itu didoakan malaikat apa didoakan tetangga? Ini nggak keluarkan ya? Nggak keluar kan? Kalau kemarin rame-rame Agustusan itu kira-kira gimana? Sampai jam berapa Agustus ini? Jam 11. Habis itu teler. Itu udah dulu nggak dulu. Kira-kira didoakan malaikat apa didoain tetangga? Kadang-kadang kita nggak mempertimbangkan itu. Kadang orang mau istirahat dan sebagainya. Kalau kita rumah sebelah kita terus ada kegiatan gitu, kira-kira seneng apa nggak seneng? Jadwal istirahat masih jam segitu. Ada yang sampai jam 1. Pulang-pulang bawa TV, bawa itu bangganya cuma itu saja. Apa nggak ada waktu siang gitu? Orang itu istirahat. Kan semuanya nggak sama seperti kita. Wah ini kan alasan ini gini nih. Alasan bisa dibuat-buat. Tapi orang itu nggak bisa juga. Nah gitu ya. Nah bagaimana kalau orang itu sudah ketemu buantau, udah ngantuk ketemu botol plek. Merem, tiba-tiba batal. Itu langsung bablas apa wudhu dulu? Langsung 12 itu langsung wudhu lagi. Kecuali kalau memang sudah tidur nggak sadar kalau dia batal, itu urusan lain lagi. Makanya kalau tidur cepet-cepet aja, kira-kira udah nggak ngerti aja lah gitu ya, mau batal apa enggak gitu. Doakan malaikat. Ya, didoakan malaikat. Jadi kalau kita ingin didoakan malaikat dalam amalan ini, mau didoakan lama atau tidak ya terserah kita. Jadi semakin cepat tidurnya ya semakin panjang doanya. Kan selama dia tidur. Apa tidur? Ya. Apa doanya? Allah maghfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah ampunkan dosa dia. Berarti kalau doanya adalah ampunkan dosa dia, bisa jadi paginya kita banyak, siangnya banyak dosa. Sampai malaikat harus turun tangan ibaratnya mendoakan kita. Berarti ini kan kesempatan yang luar biasa, harus betul-betul dimanfaatkan. Dan siapa yang bisa jamin dalam satu hari kita nggak punya dosa? Mungkin dosa besar enggak, tapi dosa yang kecil-kecil. Tapi para ulama dulu tidak ada dosa tidak ada dosa kecil. Apa itu? Tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan. Tidak ada dosa besar kalau sering diiringi dengan istighfar. Ya kecil. Akhirnya ya jadi gede juga. Seperti bangun masjid, apa langsung gede? Dari atas ke bawah apa bawah ke atas? Itu pun nyicil itu kan, kadang-kadang ada yang ngutang juga. Habis ini enggak ya, aman ya? Alhamdulillah. Enggak ada yang ngutang habis ini mah. Ya. Hanya ngutang janji aja. Yang kedua, orang yang duduk menunggu sholat. Orang yang duduk menunggu sholat. Yang kedua, hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka ada ahadukum yang tadirus sholat fi sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian duduk dalam rangka menunggu sholat. Kita ini Masya Allah tidak hanya menunggu sholat berikutnya, sholat suruh, tapi juga diiringi dengan ibadah yang lain yang luar biasa juga keutamaannya. Malam yuhdis, selama berada dalam keadaan suci, insya Allah kita suci, nanti sampai suruk. Tada'ulahul malaikah, maka para malaikat mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah berikan rahmat. Berarti apa? Ya Allah mendoakan kebaikan, kemudian minta ampun. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa-dosa dia sebersih-bersihnya. Allah marhamhu, ya Allah berikan rahmat, kasih sayangmu kepadanya. Ini doa malaikat.
Kemudian yang ketiga, orang yang berada di shaf terdepan dalam sholat, shaf pertama. Shaf pertama. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di shaf pertama depan. Begitu luar biasa. Kalau Allah yang bersalawat berarti Allah memuji orang yang berada di shaf pertama. Allah mensucikan hatinya. Allah memenuhi kasih sayang, memberikan kasih sayangnya. Allah memuliakannya. Allah memberikan keberkahan kepada orang yang berada di shaf pertama. Kalau malaikat bersolawat, berarti malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang berada di shaf pertama. Malaikat memintakan ampunan, permohonan ampunan kepada Allah untuk orang yang berada di shaf pertama. Sehingga nggak berlaku lagi kaidah ketika imam sudah mengatakan sawu sufufakum, lalu ada yang mengatakan, Pak silakan ke depan. Enggak, kamu saja, monggo. Nggak berlaku. Orang diajak ke surga kok nyuruh orang lain. Tidak ada kaidahnya. Karena ingin mencari kebaikan. Jadi nggak bilang gitu Pak ya. Jadi kalau sudah masuk masjid, sholat sunnahnya di mana? Di depan, jangan di belakang. Jangan nyari tempat-tempat belakang, harus di depan untuk mengejar mendapatkan shaf pertama demi mendapatkan doa para malaikat. Nanti kalau yang di belakang, paling belakang didoain istri, nggak didoain malaikat. Shaf laki-laki terbaiknya di depan. Shaf terbaik bagi perempuan belakang. Bukan belakang laki-laki, bukan. Belakang shaf perempuan. Kayak ibu-ibu di situ kan ada 2 karpet ya. Ya kan? 2 karpet kan? Berarti karpet kedua, bukan karpet pertama. Semakin belakang semakin bagus. Dari belakang ke depan, kalau laki-laki dari depan ke belakang. Jadi ayo kita motivasi. Mumpung masih dikasih kesehatan. Mumpung masih dikasih kemampuan, kemudahan oleh Allah, bisa ke masjid. Kapan lagi meraih terbaik? Nanti kalau sudah sakit, stroke mungkin gitu ya. Kalau sudah kambuh, hipertensinya, kolesterolnya, susah. Mumpung masih sehat, ya. Kita tidak ingin mendapatkan ujian itu, tapi ya bisa jadi lah. Namanya ujian kan. Ini. Yang keempat, orang yang berada di shaf sebelah kanan dalam sholat. Sebelah kanan dalam sholat. Sebelah kanan ya. Berarti shaf pertama ada keutamaan, kemudian terkhusus bagian kanan. Shaf kanan itu maksudnya kanan imam. Jadi kalau ini imam, yang terbaik kata Syekh Utsaimin, kesimpulan beliau ketika melihat menganalisa hadis-hadis yang ada tentang shaf, itu yang terbaik yang di belakang. Dulu pernah kami sampaikan kalau nggak salah, maka ini harus orang pilihan. Sebab apa? Dia sebagai wakil imam. Kalau imam itu batal. Oh, udah gini udah nggak mau, udah siap-siap nggak mau ini depan ini. Oh, jangan-jangan mau batal. Sekali-kali batalin gitu loh imam. Ya, siapa yang mau maju kira-kira saya berani gitu. Tapi jangan niat ngeprank. Oh, sholat kok ngeprank. Prank lah, kali-kali lah, mules sedikit lah ya, mules sedikit. Allahu Akbar. Tapi yang jahr, jangan yang sir. Kalau sir semuanya bisa. Yang jahr ya, maghrib bisa, subuh itu. Oh mules, langsung aja keluar situ. Nah kira-kira siapa yang maju? Itu maju, ada yang maju sendiri atau maju bersama gitu. Ditunggu 5 menit gak ada yang ruku, gak ada ruku, gak ada komando. Wah ini berarti ada masalah besar di masjid ini. Tapi masjid ini gak termasuk Pak ya? Belum pernah terjadi kan? Karena gak batal-batal imamnya kan.
Pernah terjadi nggak kasus imam batal? Pernah. Pernah diganti. Pernah diganti. Yang berani di belakang imam aja, pas sekali-kali di pinggir Pak, jangan di tengah. Kita lihat saja responnya jamaah yang gimana gitu. Kira-kira maju mundur maju gitu. Artinya apa? Kewajiban untuk menjadi imam itu enggak 1-2 orang. Kita semua jadi imam. Kalau bukan imam di masjid yang menjadi imam rawatib, imam di rumah. Kan enggak mungkin mau ngebon imam masjid untuk imam di rumah kan? Tahu ngebon, Pak? Charteran gitu. Enggak bisa. Nanti kalau dalam safar keluarga mesti jadi imam. Jadi kewajiban untuk menjadi imam itu kewajiban setiap muslim. Jadi jangan berpikiran imam itu harus yang rawatib, tidak. Kita semua harus bisa menjadi imam. Ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang berada di saf bagian kanan. Nah, pertama sini. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri sampai soft pertama terpenuhi. Begitu terpenuhi, masuk soft kedua, kanan, pas, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya. Soft pertama mendapatkan keutamaan. Bagi yang berada di soft sebelah kanan mendapatkan keutamaan lagi. Ya. Tapi jangan sayap kanan penuh, sayap kiri. Nggak afdol di kiri, kanan aja. Ya lebarin sampai sana aja. Lebarin sampai sana. Nggak begitu. Tapi kalau mau berlomba-lomba nyari soft pertama ya monggo silakan bagian kanan. Tapi soft kiri tetap harus terisi. Kanan dapat 2, kiri dapat 1. Ya, kan di aturan soft itu ya ada yang dapat onta, dapat apa ya. Yang kalau dapat telur ya lumayan lah. Ya, telur bebek. Daripada telur puyuh. Tapi jangan nakal-nakalan. Daripada nggak dapat apa-apa, lumayan lah telur. Kalau telurnya busuk, nggak enak juga. Ya. Jadi itu Pak, ini aturannya ya, aturan. Ini kita harus betul-betul maksimalkan. Kemudian yang kelima, orang yang menyambung soft. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung barisan-barisan salat. Makanya ketika imam sholat sufufakum langsung rapi. Gak usah ini Pak tolong maju, nggak perlu. Karena itu kebutuhan kita. Kebutuhannya apa kita? Menyempurnakan soft kemudian mendapatkan itu. Gitu meraih itu. Ya, jangan disuruh. Kita nggak perlu nunggu-nunggu suruh. Imam itu memberikan isyarat saja sufufakum. Nah, itu sudah paham itu. Langsung langsung. Kayak Madinah itu kan, begitu dibuka langsung rebutan. Para sahabat dulu, andaikan tahu kata Nabi, keutamaan orang yang berada pertama itu pasti diundi. Ini kalau diundi ada yang ingat nggak? Agustusan saja yang banyak ikut undian. Kayak gini nggak ada yang mau diundi. Nggak diundi juga topnya di belakang. Kecuali kalau undiannya dapat Innova. Gimana Pak? Setuju kan Innovanya banyak yang punya Innova itu. Coba taruh 1 buat ini gitu. Kan Innova banyak kan di sini. Pilih aja Innova yang di luar-luar itu yang enggak itu. Ambil 1 taruh sini. Nah, nanti yang soft pertama ya, undiannya masuk dapat Innova. Bayar di dealer sendiri. Bayar pajak-pajaknya juga bayar semua itu. Karena memang perlu distimulus. Ya, ada sampai jamaah itu ada masjid yang memberikan ya kabar gembira bagi jamaah yang sering ke sholat di masjid sholat subuh maka pulang dapat beras 5 kilo.
Setuju? Enggak ada yang setuju. Setuju? Kalau setuju yang kedua itu sudah malas biasanya. Saya terpaksa deh. 5 kilo loh Pak. Udahlah, jangan 5 kilo, 10 kilo. Mana setuju? Wah, ini kalau gede setuju. Harus begitu. Mana program ininya? Gerakan Fakbras ini. Jadi kita pulang-pulang nggak bawa beras ini ya. Nggak jalan ininya. Padahal rekeningnya sudah jadi Pak ya. Kayaknya lonceng itu dapat 1 miliar deh. Wah ini, waduh perlu digerakkan lagi. Ini gimana Pak? Aduh, gimana ini? Pak Karta ini harus ikuti deh Pak. Bangun ini. Ya. Loncengnya semangat kok, jalannya nggak semangat ini. Ayolah. Ya. Apa perlu nanti di ini? Proposal di perusahaan yang bapak semua ada itu kan ada itu CSR itu dana itu ambil semua dapat 1 triliun ya sudah umroh semua deh ustadznya nanti di belakang ustadznya. Ayo kita infak beras insyaallah berkah ya berkah. Jadi kita tadi kalau ada soft langsung jangan nunggu langsung. Selain mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat, orang yang menyambung soft itu dibangunkan rumah di surga. Lebih susah bangun rumah di dunia apa di surga? Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man sadda furjatan fi saffin." Barang siapa dan siapa saja yang menutup celah-celah barisan shaf, rafa'ahullahu biha darajah. Pertama, Allah tingkatkan derajatnya. Orang itu mulia. Yang kedua, wa bana lahu baitan fil jannah. Dan Allah bangunkan rumah di surga. Itu orang yang apa? Menutup sela-sela barisan. Kan kadang-kadang di pojokan itu masih bisa 1. Itu dimasukin tuh. Ya, dimasukin. Itu berarti menutup sela-sela barisan. Itu 2. 1 apa? Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dibangunkan rumah di surga. Jadi investasi rumah di surga. Caranya mudah. DP-nya apa? Mengisi soft-soft, sela-sela. Soft itu DP-nya. Pembayarannya di situ. Ya, jadi jangan ini. Nah, kita gerakkan. Ya. Ada namanya taman kota ya. Ada taman kota, ada bukan kampung ya, perumahan ya di bagian situ ada namanya taman kota, di dalamnya ada taman surga. Oh, itu luar biasa. Di sini violet, ada juga taman surga. Taman violet harusnya gitu. Ada taman violet dan ada taman surga. Enak taman surga apa taman violet? Taman surga yang ada di taman violet. Luar biasa. Berkah. Insya Allah. Ini kapan ini gerakan Fakbras nih, bro nih? Kapan inovanya? Ya. Tapi hari ini insya Allah nasi uduk. Ya, tuh sudah disiapkan. Ini stimulus saja, bukan itu tujuannya. Itu tujuan kedua. Kapan kebulinya? Ini hanya nyambung suara rakyat aja, Pak. Pak, setuju Pak ya? Nah, tuh saya senang kalau setujunya kenyang gitu loh. Lah itu kan kayak gerakan sebenarnya kayak gerakan Fakbras juga memberikan nasi atau kebuli itu kalau 1 butir itu 10 itu kalau nasi kebuli 1 box berapa butir? Banyak. Berarti pahalanya berapa? Banyak. Kok jadi makanan bang bahasanya ini? Penyemangat.
Yang mempersiapkan, Masya Allah itu kalau ada 30-40 orang, 40 bungkus, satu bungkusnya ada 1000 butir, kali itu pahalanya luar biasa, ngasih makan. Strateginya mudah, gampang. Kalau kita mau ke masjid, di rumah ada apa, bawa aja, kumpulin di sini, habis insya Allah. Gampang kan Pak? Tapi jangan niatnya mau ngasih sisa. Udah belelek baru dibawa ke apaan itu infak kok kayak begitu. Siapkan hari Jumat. Hari Jumat ya. Siapkan. Besok pekan ketiga. Tapi pekan ketiga apa yang afdal? Pekan-pekan yang lain gak afdal. Yang afdal semua pekan. Tapi yang 3 itu lebih afdal lagi. Nah itu disiapin tuh bawa makanan. Ayo. Kalau ada 50 orang, 50 jenis variasi, kita nikmati bersama, berbagi pahala bersama. Keren apa keren banget? Keren banget. Kan di rumah masih ada roti, ya kan nggak kemakan itu. Bawa aja ke sini, tapi jangan sisa lah. 2 hari, 3 hari. Siapkan. Ada yang bawa roti, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, ada yang bawa ini, campur. Yuk kita berbagi yuk. Itu lebih enak. Kebersamaannya juga enak. Kebersamaannya itu yang mahal membangunnya, Bapak Ibu sekalian. Atau serahkan ibu-ibu aja lah ya. Bu, ya. Ini kalau ada 5 kan 5 jenis. Tuh, gak usah izin suami. Oh, suami udah ngerti kan, udah ngaji sini kan? Udah ngerti. Kalau masih cegat, wah berarti nggak pas ngaji tidur gitu aja. Contoh aja, ini contoh Pak, contoh ya. Ada yang bawa susu, ada yang bawa ini. Wah itu keren banget. Kebersamaannya itu loh Pak yang mahal. Kita makanya jangan pulang. Makanya di belakang situ, di situ diskusi. Masjid ini kurangnya apa ya? Nah gitu loh maksudnya. Ini sudah bagus, yuk kita makmurkan. Apalagi kegiatan yang perlu kita munculkan supaya masyarakat tuh mau tumplek-plek di sini. Oh kita buka pasar murah. Nah itu pasti beli di sini. Tapi kasihan yang di situ. Tapi banyak ide Pak, banyak ide. Ya. Gitu Pak, sepakat ya? Ini sepakat di sini saja apa nanti bulan depan terwujud? Bismillah kita niatkan. Ya kalau pas saya ya bulan depan ya. Pokoknya pekan ketiga itu spesial lah ya, afdal. Insyaallah kita mulai persiapkan kita niat hari ini di bulan depan insyaallah pekan ketiga kita niat kita bawa apa yang bisa kita bawa dari rumah. Ya, kita membahagiakan tamu-tamu Allah di sini. Sama berbagi lah, berbagi insyaallah semuanya. Enggak usah diabsen Pak, bawa ini bawa itu enggak usah, seadanya saja. Adanya apa semuanya bawa ke sini. Kulkasnya bawa ke sini. Ya, yang pintar batagor, bawa batagor yang banyak, ya udah beres batagor. Yang punya madu, punya tawon, bawa di sini tawonnya sekalian. Yang punya obat, bawa aja obatnya. Barangkali ada yang kambuh hipertensinya kasih obat. Nah, itu ya. Yes. Kemudian yang keenam, ini dikit lagi Pak, kan 44 ya, nanti kita tuntaskan sampai jam 6, 5 menit. Itu udah, ya kita udah kelewat suruk, tinggal menyempurnakan supaya kita bisa sholat suruknya. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah di pagi hari. Nah tadi itu, ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi la malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat pertama doa, ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Yang kedua, ya Allah hancurkan harta orang yang kikir. Kemudian berikutnya adalah orang yang mengerjakan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Alhamdulillah, mari kita pertahankan ya istiqomah ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah.
Kemudian malaikat mengucapkan amin selesai imam membaca surat Al-Fatihah. Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Begitu imam selesai mengucapkan waladdallin, maka makmum disyariatkan mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka siapapun yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan malaikat, aminnya, maka dosanya diampunkan yang lalu. Masya Allah, ini cara kerja cerdas ini. Kemudian menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini keutamanya juga luar biasa. Mamin muslimin ya'udu musliman maridun hudwatan. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudara muslim yang sakit di waktu pagi hari. Ya, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai waktu sore. Kita jenguk pagi, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai sore. Kalau sore atau malam kita menjenguk, itu didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Apa modalnya? Sekilo jeruk. Modal sekilo jeruk didoakan malaikat dari pagi sampai sore. Malam jenguk lagi, doakan sampai pagi, 24 jam. Tuh, modalnya 2 kilo jeruk. Tapi kalau jenguk nggak bawa, kan nggak enak toh. Ya siasat lah. Harapannya satu, mendapatkan doa malaikat. Tapi jangan berdoa, siapa yang sakit ya? Kok nggak ada yang sakit? Nggak usah doa sakit, ke rumah sakit banyak yang sakit udah. Tuh, modal 2 kilo, ada jeruk, ada apel, 24 jam didoakan malaikat. Masya Allah. Tapi jangan kemudian punya strategi. Ada yang sakit keluarganya, terus share, ayo, siapa yang mau jenguk nih, ya, didoakan malaikat nih. Modalnya 3 kilo ya, naik sekarang. Kemudian orang yang bersolawat kepada Nabi, ya, man sholla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatahu sab'ina salatan. Ya. Siapa saja yang bersolawat sekali kepada Nabi, maka Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya 70 kali solawat. Ada 10 kali solawat, ini 70 kali solawat. Falyuqil abdun min dzalika aw liyukthir, maka sedikitkan atau perbanyaklah seorang hamba dalam bacanya. Maka kita perbanyak baca salawat. Ya. Ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan dan sebagainya. Ya. Jadi 70 kali. Berikutnya orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Maka Nabi SAW bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa orang muslim bagi saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, pengetahuan orang yang didoakan, inda ra'si malakun muwakkal. Itu mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang selalu mendoakan, ya kullama da'a li akhihi bi khair, selama orang tersebut mendoakan saudaranya tentang kebaikan, maka malaikat yang Allah tugaskan itu selalu mengatakan amin walaka bimislin. Contoh, kita berdoa kepada orang lain, ya Allah berikanlah keberkahan baginya. Kata malaikat, amin, ya Allah kabulkan. Walaka bimislin. Kamu, wahai orang yang berdoa, mudah-mudahan mendapatkan yang sama sebagaimana doa yang kau sampaikan kepada orang lain. Berarti sebenarnya doa kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain balik ke kita juga. Kalau orang lain mendapatkan doa kita, kalau kita mendapatkan amin dari malaikat, lebih baik mana?
Tak seberapa kita mendoakan, tapi baliknya luar biasa. Kalau mau diilustrasikan, buy one get two. Kita ngasih satu, tapi baliknya lebih keberkahan doa malaikat, lebih. Ya. Tapi kalau ada promosi, wah, di Alfamaret bedanya cuma Rp1 saja, wah dikejar ngantri 10 kilo. Tapi kalau gini nggak ada. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ketemu orang, ya orang kira-kira nggak mampu dan sebagainya, kita doakan, ya Allah berikan keberkahan. Apa kata malaikat? Amin, ya Allah ijabah. Dan kamu berdoa, udah sama. Jangan pelit lisan. Ya, udah nggak ngasih ngomongnya nggak enak lagi. Ya, udah nggak ngasih ngomongnya nyelekit. Pas itu doanya, keburukan. Ya, dari orang yang tersakiti hatinya. Selain itu amal dia hapus. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kemudian mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha. Sungguh Allah dan para malaikat, para penghuni langit juga bumi, semut-semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan-ikan, semuanya la yusalluna ala muallimin nasil khair. Semuanya bersolat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Kebaikan. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita semua dalam proses belajar mengajarkan. Salawat malaikat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini berarti teruntuk bagi orang yang sering puasa. Enggak puasa, masa sahur. Misalnya sahur. Baik, itu beberapa doa malaikat, terutama dalam bab sholat yang sudah kita sampaikan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Sebagai penutup, kami bacakan doa di sini. Ya, sebagai penutup. Hadis yang ada di halaman 138, sholat seorang dengan berjamaah akan dilipatkan 25 kali lipat daripada sholat yang dilakukan di rumahnya, di pasarnya. Yang demikian itu apabila seorang berwudu, ia menyempurnakan wudunya, ya, dari rumah sudah keadaan wudu. Apabila seorang berwudu, ia menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid, tidak ada yang mendorongnya keluar menuju masjid kecuali untuk sholat. Tidaklah yang melangkahkan kakinya kecuali dengan satu langkah itu derajatnya akan diangkat, langkah kedua akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Apabila ia sholat dengan berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersolawat atasnya. Ya, selama ia berada di tempat sholatnya dan belum batal, malaikat akan bersolat kepadanya, ya Allah berikanlah sholawat kepadanya, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Ya, itu doa malaikat. Jadi insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah, kesabaran, menjaga niat baik ikhlas kita kepadanya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah, sebagai pemberkah hidup di dunia ini, sebagai penerang nanti di alam kubur, dan mudah-mudahan dimudahkan hisab kita nanti di akhirat, diperjumpakan dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Ini apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada, nggak ada pertanyaannya, sudah sore ya? Sudah siang, tidak ada, disembunyikan. Jadi nggak perlu. Nah, kalau ada kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keburukan, kesalahan datangnya dari kami pribadi, kami istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.